Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pada hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat iman Islam serta kesehatan, dan pada jam ini kita akan kembali belajar bahasa Al-Quran, ya, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dan sebagaimana yang saya beritahu pada minggu yang lalu, kita akan membahas surat Al-Fatihah, ya, tapi membandingkan dengan buku yang saya tulis, ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim itu, ya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rabb Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minggu lalu sudah belajar alhamdu itu dari kata hamida, ya, hamida yahmadu hamdan. Hamidun wadaka mahmudun. Dan di dalam kertas yang saya bagikan hari ini itu membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentu kita sudah pernah dengar perbedaan ini, ya. Perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim dari segi makna. Dan dua kata ini merupakan kata yang dari satu pola, ya, yaitu rahima yarhamu rahimun, rahima yarhamu rahmun, ya. Bahwa rahimun wadaka marhumun. Kemudian fi'il amarnya irham, ya, irham, la tarham, ya, ya. Dalam rumus itu seperti biasa, ya. Ini madi, ini mudhari, ini masdar. Aduh, bergoyang-goyang. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il. Jadi di sini rahima yarhamu. Yang ini aja deh, yang hitam. Oh iya. Ini isim fa'il isim zaman, isim makan, ya, isim makan, isim alat terakhir, begitu, ya. Jadi ini madi, fi'il mudhari, ini masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Ini fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, ini isim makan, dan isim alat. Nah, gitu. Jadi ini mulai dari ini 1, 2, atau pakai Arab deh. Ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Nanti dulu. Wa la yaf'ul fa'lan fa fa'il fa'lan. Ya, oh iya, 3, ya, ini
4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10 ya. Ya itu. Ini pola dalam ilmu shorof ya. Rohima yarhamu rohmun ya. Rohimun bisa juga silaturahim, itu silaturahmi. Rahmi itu masdar. Bisa rohmun. Kalau rumus yang asli kan fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi haknya ini mati ya. Tapi kadang-kadang fa'ala, dahaban, dihaban ini masdarnya banyak biasanya. Rohimun, kemudian ini marhumun. Ini irham. Ham, la tarham. Ini baru marhamun. Marhamun. Iya, marhamun. Mirhamun. Ini biasanya hampir sama saja ini ya. Kita sudah belajar fataha ya. Fataha yaftahu fathan. Fataha yaftahu fathan. Fathun. Ya. Fathun, fathan, fatin boleh. Wa fatihun, maftuhun, iftah. La taftah. Maftahun, maftahun, miftahun. Nasoro kita juga udah belajar. Nasoro yansuru nasron. Nasirun, mansurun, unsur di sini unsur ya. Jadi fi'il amar tuh bisa macam-macam. La tansur, mansurun, mansurun. Minggu lalu kita sudah belajar hamida. Hamida yahmadu ya. Hamida yahmadu hamdun. Hamdun, hamdan, hamdin nanti boleh. Bahwa hamidun wa dzaka mahmudun ihmad la tahmad. Mahmadun, mahmadun, mihmadun gitu ya. Sekarang hasyara, ada kata-kata mahsyar. Nah, hasyara itu artinya berkumpul. Ya, hasyara, yahsyaru, hasran. Bahwa hasyirun, wadaka mahsyurun, ihsyar, la tahsyar, mahsyarun, mahsyarun, mihsarun. Jadi ada kata-kata mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi yaumil mahsyar gitu kan ada ya. Ada. Jadi mahsyar di sini banyak ya. Maksud saya isim zaman isim makan tuh nggak terlalu banyak digunakan ya. Karena frekuensi penggunaannya jarang. Tapi kadang-kadang kita menemukan di Quran seperti oh iya kata mahsyar. Ada kata masjid. Itu sebetulnya masjad ya. Masjad itu tempat sujud. Jadi ini menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu. Tempat ya. Jadi ada tempat, ada waktu. Mahsyar, ada ma'bad. Ma'bad itu tempat ibadah. Ma'bad. Jadi kata-kata yang dimulai dengan huruf mim itu memang harus dilihat lebih jauh ya. Itu mim itu bukan huruf asli dari 3 huruf. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Al-farqu baina kalimah ar-Rahman war-Rahim. Ya, al-farqu itu artinya perbedaan. Perbedaan antara kalimat dalam bahasa Arab itu kalimat itu kata. Kata ya. Ya, sama dengan apa ya? Kuliah. Kuliah itu kalau di bahasa Arab itu fakultas artinya bidang ilmu. Tapi di kita kan kuliah itu jadi kata kerja ya, belajar, bergeser artinya. Al-farqu, perbedaan antara kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Di sini ada 4 poin ya. Saya semalam search di Google itu ada perkataan Syekh Ibn Utsaimin. Nah, yang nomor 3 itu perkataan Syekh Utsaimin. Utsaimin itu terkenal ya, ahli tafsir. Membaca Quran juga. Ar-Rahman war-Rahim ismani. Ismani itu 2 isim, 2 kata kerja. Ismun itu 1 isim, artinya 1 kata kerja. Ismani 2 isim, 2 kata kerja. Min asma'illahi ta'ala, dari nama
Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah tuh banyak, ada 99 yang kita sering baca ya. Asmaul Husna 99. Jadi dua nama dari nama-nama Allah yadullani ala ittisafillahi ta'ala birrahmah. Nah, jadi masdarnya itu bisa rahmah, rahmatun. Ya. Rahmah itu masdar. Jadi nanti masdar itu banyak memang. Rahmun bisa rahmatun, rahmatun. Ya. Rahmah itu kita sudah mengerti kata rahmat itu kan menjadi rahmat ya bahasa Indonesia. Kasih sayang, rahmat. Rahmat ya, rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dua kata dari sekian nama Allah, dari 99 nama Allah ya, sifat-sifat Allah yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala dengan kasih sayang. Jadi kita kasih sayang itu milik Allah. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah kasih sayang. Di kita kan ada kasih, ada sayang. Bahasa ada kasih, ada sayang itu ya. Dua kata juga kasih dan sayang itu menunjukkan perasaan kasihan ya, kasihan atau rasa menyayangi sesuatu itu rahmah ya. Ar-Rahman ya dulu ala siatin wa rahmatin ya. Jadi di sini ada Ar-Rahman. Boleh begini sebetulnya ya. Di sini ada Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan varian atau jenis lain, bentuk lain daripada isim fa'il. Ini kan? Kalau kita melihat di bab isim fa'il itu ada bagian atau ada bentuk-bentuk lain dari kata rohimun. Ya, jadi rohimun itu bentuk aslinya artinya adalah yang memberi rahmat, yang merahmati, pelaku. Ya, ini pelaku ya. Ya. Pelaku pekerjaan itu isim fa'il. Isim fa'il itu adalah kalau rahimah merahmati sama ya, ini juga fi'il madi dan fi'il mudhari ini bentuk kata kerja. Kalau masdar itu kata bendanya yaitu kasih sayangnya itu sendiri. Nah, kalau isim fa'il itu pelakunya yang mengasihi, yang memberi kasih sayang. Nah, yang mengasihi, yang memberi kasih sayang. Maka sering ini depannya kan bahwa ya Ustaz. Iya, di sini itu untuk memberi penekanan untuk menghafal. Sebab itu kan biasanya ada iramanya ya. Pak Hasan juga pernah kali dulu. Pak Ali ya pernah dulu dengan ayahnya ya dulu. Pernah sering belajar ya. Jadi di sini kan fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi di sini ada fahuwa, terus di sini ada wadaka. Rahimayarhamu rahmun, rahimayarhamu rahman, fahuwa rahimun wadaka marhumun, irham la tarham, marhamun marhamun mirham. Nah, sekarang dari kata rohim itu isim fa'il itu nah sekarang Ar-Rahman ya dulu ala si'ati rahmat. Si'ah itu dari kata wasa'ah. Si'ah itu luas. Wasa'ah yasa'u si'atun itu lain lagi ya. Jadi wasa'ah fi'il yang
yang dimulai dengan huruf wawu itu biasanya masdarnya wawunya hilang. Wasaqo yasiku siqotun, wasola yasilu silatun. Nah, silaturahmi ya. Di sini juga sama, si'ah. Si'ah itu luas artinya. Asalnya wasa. Jadi Ar-Rahman yadullu ala si'ati rahmatillah. Kata Ar-Rahman menunjukkan pada luasnya kasih sayang Allah gitu ya. Nah, sementara Ar-Rahim, nah sekarang Ar-Rahim yadullu. Yadullu itu artinya menunjukkan ya. Dalla yadullu ya. Dalla yadullu. Sehingga ada kata-kata dalil. Ya, dalla yadullu. Ini mudha'af. Dalla yadullu dallan. Wa huwa dalil. Dalil dari kata isim fa'il juga ya. Dalun, dalilun. Dalil itu hujah. Hujah itu memberi petunjuk. Nah, di sini yadullu artinya menunjukkan. Ar-Rahim yadullu ala isoliha li khalqihi. Kata Ar-Rahim itu menunjukkan pada wasol li khalqihi, pada hubungan Allah dengan makhluknya ya. Terus Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, itu kata Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah yang memiliki kasih sayang yang maha luas. Ar-Rahim dzur rahmah al-wasilah. Sementara kata Rahim itu adalah kasih sayang yang dihubungkan dengan makhluknya. Ya, dengan makhluknya, dengan makhluk. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, kita nomor 3. Qala Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah. Utsaimin itu ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis yang sering juga menjadi imam di Masjidil Haram ya sekarang ini. Ar-Rahman huwa dzur-rahmah al-wasi'ah. Hampir sama ya. Rahman adalah menunjukkan dzu itu memiliki ya, menunjukkan Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas. Li'anna fa'lan fil lughatil arabiyyah tadullu ala si'ah wal imrah. Jadi di sini wazannya adalah fa'lan. Fa'lanun ya. Jadi salah satu jenis dari isim fa'il adalah bentuknya fa'lanun. Dari kata fa'ilun itu banyak kata-kata yang berpola fa'lanun ya. Fa'lan ya. Fa'lan itu dari fa'il, fa'lan ya. Isim fa'il variannya adalah fa'lan, salah satunya. Ada lagi kalau ini fa'ilun. Jadi dari kata fa'ilun itu bisa fa'ilun, bisa fa'lanun. Dua-duanya merupakan bagian dari isim fa'il, pelaku ya, yang memiliki, yang melakukan kasih sayang itu ya. Makna dari wazan atau dari pola ta'lanu itu dalam bahasa Arab tadullu ala si'ati wal imtila. Si'ah itu luas, imtila itu mencukupi, dari mala ayam lau, memenuhi ya, penuh, tidak maliun. Jadi misalkan kalau at-tobak maliun bil ma, piring itu atau gelas itu penuh dengan air ya, imtila. Jadi mala ayam lau itu artinya penuh. Mala ayam lau. Mal'an. Ya, malian itu penuh sampai semua ruang memenuhi segala ruang, itu imtila namanya. Si'ah tadi sudah tahu ya. Si'ah itu dari wasa'a. Wasa'a yasa'u
si'atan. Ya. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Ya. Wasi'a itu luas. Yasa'u, ya. Ini juga jadi maha luas. Di dalam ayat kursi itu wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Ya. Wasi'ah yasa'u si'atan. Si'ah itu bukan syiah ya, kalau syiah lain lagi. Itu shinnya panjang. Ini si'ah. Si'ah wasi'ah yasa'u si'atun. Sementara mala'a yamla'u mal'an, ya. Mala'a yamla'u itu artinya penuh, memenuhi, penuh. Al-imtila itu masdar dari mala'a yamla'u, imtala. Imtala'a yamtali'u imtila'an. Jadi sifat Ar-Rahman wazannya adalah fa'lan. Wazannya adalah fa'lan. Nah, kama yuqalu, di sini kama yuqalu, sebagaimana dikatakan rajulun godban. Kata godban, ya. Jadi ada bentuk fa'lan, fa'lanu, godbanu. Dari kata godoba, ya. Godoba yagdobu godban fahuwa godibun. Dari kata godibun itu muncul varian wazan fa'lan dan menjadi godban. Rahman, ya, sama ya. Cuman ini kan Ar-Rahman ada alif lamnya ya. Jadi Rahman, Rahmanun. Ini Rahimun, Rahimun, Fa'ilun. Nah, godban, godbanun, ya. Jadi kalau godban itu wazan fa'lan, sama dengan Rahman. Dan kata-kata yang seperti ini banyak. Seperti kaslan. Kaslan itu malas, ya. Jau'an. Syaiton. Ya, syaiton. Jau'anun. Ya, jadi kata yang di sini pertama, di sini dimatikan, Rahman. Ya, godban, jau'an, kaslan. Jadi kalau godban berarti huruf aslinya adalah go, do, ba. Udah alif dan nun itu tambahan. Jau'an itu dari kata ja'a, yaji, uja'an. Kaslan itu kasala, ya, godoba, ja'a, kasala, ya. Ya. Rajulun godban idza imtala'a godoban. Ya. Jadi kalau orang yang marah itu disebut godib di sini kan. Kalau godoba ya godobu godbun bahwa godibun. Godibun itu isim fa'il biasa. Godib itu artinya orang yang marah. Tapi pada saat marahnya memenuhi sifat dia, sangat marah, maka muncullah kata godban, ya gitu ya. Jadi bimakna imtala'a, penuh. Idam tala'al godab, itu artinya jika marahnya itu memenuhi segala sifat dia, maka dia bukan lagi disebut godib, tapi godban, gitu ya. Iya. Iya, godban. Kalau masdar itu godbun biasa, bukan godban, nggak ada alifnya. Ya. Godbun, ju'un, kaslun, rahimun atau rahmatun, ya. Nah, itu godban. Jadi di sini kata godban itu idza imtala'a godoban, godob, ya, godob. Jadi di sini godban ini bukan dua orang juga. Bukan. Tetap satu.
pelaku satu. Iya, rojulun godoban. Enggak, kalau dua orang itu dari kata godib ya. Godibun. Pasti kalau dua itu godibani. Godibani. Itu kan polanya pola fa'ilun. Dua orang yang marah. Itu godib. Asalnya godib tetap. Tapi pada saat godib itu diganti menjadi godban, wazan fa'lan, itu menunjukkan sangat. Itu menunjukkan sifat itu begitu penuh atau begitu banyak ada pada orang itu. Jadi kata rojulun godban. Kaslan, kaslanun, itu artinya malas. Malasnya malas banget gitu. Jauhan, dari kata jaa ya ju. Jaa itu artinya lapar. Jadi kalau laparnya itu biasa, itu jai ya. Ini nih ya, godib di sini. Godibun, ya godibun itu biasa tuh. Artinya marah, marahnya biasa. Jauhan, jaiun ya, ada hamzah. Jaiun itu artinya orang yang lapar. Godibun orang yang marah. Kasilun orang yang malas. Itu wajannya wajan biasa, isim fa'il biasa. Tapi pada saat dia berubah menjadi pola fa'lanun, Rahman itu sangat penyayang gitu. Godban itu sangat marah. Jauhan itu sangat lapar ya. Kaslan itu sangat malas. Tapi orang yang malas biasa ya kasil. Huwa kasilun itu orang yang malas. Huwa jaiun orang yang lapar. Huwa godibun orang yang marah ya. Huwa rohimun orang yang penyayang itu. Jadi karena ini pelaku ya. Sama ya. Godibun, kaslan, kasilun ya. Jadi kasalayak sulu kaslan fahuwa kasilun. Nah, kasil kan. Ada kamaksulun. Jadi polanya selalu seperti itu. Jadi ini Rahman dan Rahim itu dua-duanya berasal dari satu kata yaitu rahima, yarhamu. Dan bentuknya adalah isim fa'il, tapi isim fa'il yang diubah menjadi bentuk yang lain ya. Jadi maknanya sama, pemilik atau pelaku dalam hal kasih sayang, pemberi kasih sayang ya, pemberi kasih. Nah, Rahman itu bimakna si'ah. Wasi'ah artinya sangat luas, sangat penuh rasa kasih sayang Allah. Nah, tapi ini menunjukkan sifat. Nah, sedangkan Rahim itu sifat kasih sayang kepada makhluknya. Nah, gitu. Jadi ini sudah, kalau Rahman sifat yang melekat pada Allah tanpa. Ya, artinya berarti Rahman itu ya seluruhnya bisa dapat gitu ya. Iya. Artinya orang siapapun, misalkan orang ini kelompok Islam, Yahudi, Nasrani itu dapat semua, atau iya. makhluk semua gitu. Betul, iya. Betul ya. Makhluk yang memang ditujukan ya manusia khusus gitu. Bisanya gitu ya. Betul. Itu saya mencari di Google itu, banyak sekali, penuh itu kata Rahman dan Rahim tuh. Uraiannya tuh sangat banyak di dalam tafsir. Ya. Sigoh mubalaghah, betul. Sigoh mubalaghah itu artinya berlebihan. Mubalaghah sangat. Jadi di sini ada kata-kata sangat. Itu bahasa Arabnya mubalaghah. Ya, mubalaghah. Mubalaghah itu makna sangat. Jadi di sini sangat
pengasih. Godban sangat marah. Jauan sangat lapar. Kaslan sangat sangat malas. Ya. Betul. Rumusnya adalah ada tambahan alif dan nun. Rohima ditambah alif dan nun, Rohman. Godoba ditambah alif dan nun, jadi Godban. Ja'a ini asalnya ja'a ya, kola. Jadi alif dan nun. Kaslan alif dan nun. Jadi semua pola-pola ini ya Godban. Enggak, boleh Godbanun, boleh Godbanan, boleh Godbanin. Jadi ini dalam bunyi akhir itu bisa tiga-tiganya bisa. Di sini semua sama, godibun, godiban, godibin. Jaiun, jaian, jaiin, kasilun, kasilan, kasilin, boleh. Jadi huruf akhir itu tergantung pada apa yang mempengaruhinya. Iya, kata sebelumnya. Nah, di sini ada kejelasan. Ar-Rahman huwa dzur-rahmah asy-syamilah, syamilah yang menyeluruh li jami'il khalaik ya, fid dunya walil mu'minin fil akhirah. Jadi baik di dunia maupun di akhirat. Itu Rahman itu lebih luas katanya. Luas di dunia dan di akhirat. Sedangkan Rahim itu dzur-rahmah lil mu'minin. Ya, sedangkan kata Rahim, nah nanti Rahim itu lebih sempit. Lebih sempit hanya untuk orang-orang mukmin saja. Orang yang bertakwa, orang yang wa kana bil mu'minina rahima gitu ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 43 tuh. Nanti ya. Jadi kita Rahman dulu. Anna ismur Rahman aidun ala rahmah dzatiyah. Rahmah dzatiyah. Jadi ini sifat ya. Sifat yang melekat ya. Sifat dzatiyah. Ala rahmatil fil yaqulu Ibnul Qayyim. Nah, inna rahmadalun ala sifatil qaimah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Rahim itu berhubungan dengan marhum, siapa yang dikasihani ya, melekat. Rahman itu lebih melekat. Sifat yang melekat, sedangkan tadi ya kalau Rahman itu lebih luas, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala baik kepada makhluknya maupun kepada manusia, baik yang muslim maupun yang tidak, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Rahman. Nah, Ar-Rahim itu lebih sempit. Rahim itu sifat yang melekat pada orang-orang muslim. Jadi kasih sayang Allah itu yang ditujukan kepada orang-orang yang taat ya. Dalun ala ta'alluq huma, jadi berhubungan dengan apa yang dengan makhluknya, tapi khusus untuk orang-orang yang mukmin ya. Di sini Rahim di dalam nah kata Rahim sekarang. Rahim itu dalun ala annahu yarhamu khalqu bi rahmatihi ya. Jadi wa idza aradta fahma hadza fata'ammal wa kana bil mu'minina rahima ya. Bukan rahmanu, wa kana bil mu'minin ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 43. Annahu bihim raufun rahim. Itu Taubah ayat 117 ya. Itu kata Rahim. Bil mu'minina rahima. Jadi Rahim itu hanya milik orang-orang yang mukmin. Sedangkan kalau Ar-Rahman itu ada di Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya. Ya. Surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsy istawa.
Jadi ini Ar-Rahman itu sifat yang melekat pada Allah. Ya. Lebih itu perbedaannya. Sifat yang melekat pada Allah. Sumastawa 'alal arsy. Jadi di dalam surat Toha ya. Toha. Kalau ini mana? Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi mukminin. Kalau di sini Ar-Rahman 'alal arsy. Jadi sifat yang melekat pada Allah saja. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya, rahmat itu menyeluruh kepada segala sesuatu. Di dalam surat Al-A'raf ya. Ayat 156. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kalau ini rahmat dalam arti ini nih. Rahmati kasih sayang aku wasi'at kulla syai'in. Wasi'ah ya, wasi'at kulla syai'in. Meliputi segala sesuatu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi bukan Ar-Rahimu. Bukan Ar-Rahimu 'alal arsy istawa, sebab ini merupakan sifat yang lebih umum melekat pada Allah. Sedangkan kata Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Ya, jadi bukan wa kana bil mu'minina rahmanu. Iya, wa kana bil mu'minina rahima. Jadi hanya milik hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin, rahim itu. Dan terutama adalah di akhirat. Di akhirat. Jadi orang kafir yang tidak mukmin tidak akan mendapatkan rahim. Dia hanya mendapatkan rahman saja di dunia. Kasih sayang Allah. Jadi sama saja bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi yang kafir maupun yang akhir. Dan itu lebih kepada di dunia saja, rahman. Ya. Sedangkan Ar-Rahim lebih kepada kasih sayang Allah di akhirat. Oleh karena itu yang mendapat rahim hanya orang-orang yang mukmin, ya itu. Jadi di sini dikatakan Ar-Rahman rahmatun amah. Ya, rahmatun amatun, umum. Lebih umum. Sedangkan Rahim itu lebih khusus. Rahmat Allah itu lebih khusus pada orang mukmin. Sedangkan Ar-Rahman itu rahmat Allah yang diberikan secara umum kepada segala sesuatu. Dan Rahman itu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Ar-Rahim ya. Rahim itu la takunu illa lil mu'minin katanya ya. Jadi dia tidak diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Fayarhumuhullah fid dunya bitaufiqihim. Jadi kasih sayang Allah untuk orang mukmin itu dengan berbentuk petunjuk hidayah ila siratil mustaqim. Berbentuk keteguhan dalam hati untuk mempertahankan keimanannya. Itu rahmat Allah. Wa yarzuquhum al-hayat thayyibah. Jadi itu kemudian di Rahim itu lebih kepada kasih sayang Allah berupa rizki yang baik ya, berkah, diberi kesabaran, diberi keyakinan, dan diberi kesabaran dalam hal musibah, dan diberi ampunan dalam hal dosa-dosa ya. Dan di akhirat dia mendapat kasih sayang serta ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan. Ya, ya. Itu Rahim ya. Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin. Ya, kana bil mu'minina rahima. Sedangkan rahmat itu lijami'il khalaik bi ijadihim wa tarbiyatihim wa razaqu. Jadi kalau kata Rahman itu lebih luas, yakni kasih sayang Allah memberikan segala
kebaikan kepada manusia, ya. Menciptakan, membesarkan, memberi rizki, memberi nikmat, ya. Kemudian memberi kemuliaan dibanding binatang dan hewan-hewan, ya. Memberi makan. Jadi Allah itu memberi makan, memberi nikmat, memberi rezeki kepada orang baik yang muslim maupun yang tidak. Itu Rahman. Sekarang kan Rahim itu lebih khusus kepada orang-orang mukmin, ya. Termasuk memberi petunjuk, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, ya. Ghafurun rahim, bukan ghafurur rahman, tidak. Ghafurur rahim, ya. Itu. Kemudian Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Rahim lagi. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Rahman. Jadi sifat yang melekat pada Allah tidak di dalam teksnya memang tidak dikaitkan dengan makhluk, ya. Pokoknya sifat Allah tuh Rahman. Tapi kalau mau dikaitkan dengan makhluk berarti makhluknya lebih umum. Sedangkan Rahim lebih sempit, hanya untuk orang-orang mukmin, ya. La takunu illa lil mu'minin. Di sini, ya, Rahim. Nah, kata Rahman lagi, ya. Di sini la yajuzu lil makhluk antusamma birrahman. Jadi Rahman itu di dalam tradisi orang Arab itu hanya khusus untuk nama Allah. Jadi jangan dipakai oleh nama manusia, jangan dipakai untuk nama manusia. Ya. Harus pakai Abdun, Abdurrahman, boleh, ya. Nah, di dalam surat Isra itu ada Qulidullaha awidur Rahman. Jadi Rahman itu hanya milik Allah, ya, milik Allah. Jangan dipakai untuk manusia. Ayyamam ma'dudat falahul asmaul husna, itu dia. Harisun di sini Rahman itu sama dengan Khaliq, sama dengan Razak, ya. Jadi jangan dipakai untuk sifat manusia. Di sini Ibnu Katsir mengatakan anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi, ya, ghairuhu wa minha ma la yusamma bihi ghairuhu ka ismillah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razik, ya. Jadi jangan dipakai untuk nama manusia kecuali pakai Abdun, ya, itu, ya. Iya. Jadi Ar-Razik yang memberi rizki, ya. Kemudian Al-Khaliq yang mencipta. Jadi boleh Khaliq tapi harus pakai Abdul Khaliq, Abdul Razak, Abdul Rahman, boleh, ya. Harus pakai Abdu, jangan pakai Rahman saja, ya. Jangan pakai Khaliq saja atau jangan pakai Razak saja, harus pakai Abdu. Karena apa? Li'annahu akhassu wa arafu minar rahim, ya. Wa li'anna tasmiyah awalan la takunu bi asyrafil asma. Jadi jangan digunakan kata Rahman untuk manusia kecuali memakai kata Abdu. Rahman, Abdul Razak, Abdul Khaliq. Itu Khaliq karena yang menciptakan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Yang memberi kasih sayang hanya Allah dalam arti kasih sayang yang lebih umum, ya. Ar-Rahman, jadi Rahman itu rahmahnya Allah lebih umum daripada Rahim. Rahim sama juga rahmat Allah tapi lebih khusus hanya untuk orang-orang mukmin, ya. Innahu huwal ghafur. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan, Pak. Betul. Begini,
isim itu kata benda, ya. Isim itu kata benda umum. Nah, dari kata benda itu jenisnya ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ya. Ada isim makan gitu. Jadi ini isim itu nama, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab bagian dari nama itu ada masdar, ada isim fa'il, ada pelaku, ya, ada isim maf'ul, ada zaman, ada makan gitu. Jadi masdar itu bagian dari isim. Gitu ya. Ini nama. Ini juga nama. Ini nama. Maksudnya ini kata benda, ya, bukan kata kerja. Itu. Jadi masdar itu bukan fiil gitu. Kan di dalam bahasa Arab ada fiil. Fiil itu kata kerja. Kata kerja, bekerja, sholat, itu semua kata kerja. Ya, melakukan sesuatu. Sementara isim itu kata bendanya. Kalau di sini rahimah itu merahmati, memberi rahmat, mengasihi, memberi kasih sayang. Nah, sementara masdarnya adalah kasih sayangnya itu sendiri. Nah, ya, seperti kalau qiraah, ya. Kalau qiraah di sini membaca, ini fiil. Nah, sementara masdarnya apa? Bacaan. Jadi dari fiil bisa jadi kata benda. Iya, betul. Bacaannya, bendanya gitu. Ini makanya ini di dalam bahasa Arab kata benda. Kalau ini kata kerja. Nah, isim fa'il itu termasuk isim kata benda. Ya, kata benda. Kata benda, jadi menunjukkan bendanya, pelakunya, bukan menunjukkan pekerjaannya gitu. Hanya dialah yang melakukan gitu. Jadi di sini rohima yarhamu rohmun kata benda. Nah. Jadi dari sini ke sini nih kata benda semua nih. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu kata benda. Menunjukkan bendanya. Kalau isim fa'il benda yang melakukan, bisa benda, Allah Subhanahu wa taala juga termasuk yang melakukan, pelaku. Sedangkan isim maf'ul itu adalah yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan itu apa? Ya pokoknya kalau qiraah ya berarti yang dibaca. Ini yang dibaca. Kalau ini yang dirahmati, makhluk ya, benda juga yang dirahmati. Benda, betul. Jadi kalau fiil itu kerja, kalau ini benda. Nah, dari benda itu bentuknya ada masdar, ada isim fa'il, begitu. Fiil cuma 3 ya. Fiil madi, fiil amar, fiil mudhari, fiil amar. Betul. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Nahi 4. Jadi fiil itu ada 4 ya jenisnya. Madi, mudhari, amr, nahi. Isim itu ada 6, makanya di buku itu ada. Jadi buku ini menjelaskan 4 jenis kata kerja dan 6 jenis kata benda. Yang 6 itu yang banyak digunakan ini 1, 2, ini jarang ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu yang banyak digunakan. Makanya isim zaman, isim makan, isim alat itu sedikit penggunanya. Sehingga yang efektif dalam penggunaan dari ke-10 kata ini hanya 7. Fi'il ada 4 ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar dan fi'il nahi 4. Sedangkan isim hanya 3 yang banyak digunakan itu. Yaitu isim masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, kemudian dari isim fa'il itu banyak lagi jenis lainnya. Ya, dari isim fa'il banyak tuh. Ada sighah mubalaghah, ada sifat musyabahat. Asmaul husna itu hampir semuanya merupakan varian dari isim fa'il.
Kalau Rahman tadi ya, Rahman itu merupakan pola dari fa'lan. Ada banyak sekali pola yang fa'ilun, khabirun, majidun, rahimun, banyak kan. Sementara pola fa'ilunnya masih banyak juga. Isim fa'il itu memenuhi sifat-sifat di dalam Asmaul Husna. Cuman bentuknya tidak semuanya bentuk fa'ilun. Ada bentuk. Makanya di dalam buku itu ada varian dari isim fa'il. Ya. Ada yang bentuk kadzabun, fa'alun ya. Ada 9 kalau nggak salah ya. Bisa dilihat ya itu. Dalam Asmaul Husna itu kan huwa Rahman al-Malikul Quddus Salamul Mu'min Muhaimin Aziz. Aziz itu Rahim sama polanya. Muhaimin al-Azizul Jabbar. Ada yang pola fa'alun, Jabbar, kadzab ya. Tapi yang banyak digunakan pola ini fa'ilun, khabir, sami, itu semua polanya pola ini nih, fa'ilun. Mungkin kalau kita klasifikasi dari Asmaul Husna, itu hampir semuanya isim fa'il. Tapi isim fa'ilnya yang berubah menjadi ada fa'lan, ada fa'al, ada fa'il gitu ya. Jadi itu varian ya, varian dari isim fa'il. Ini waktunya masih ada Pak, sabar. Udah cukup ya. Rahman Rahim ya. Rahman Rahim itu bisa dibaca di halaman berapa ya? Perubahan bentuk kata benda nih. Kata benda itu kan di sini ada masdar, isim fa'il. Isim fa'il ada sifat musyabahat, ada sigoh mubalaghah. Nah, dari halaman 81 sampai 88 itu penjelasan dari isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, itu di situ ada Asmaul Husna halaman 88 itu ya. Jadi di halaman 88 itu ada bagian dari isim fa'il. Ya, sintu benar ada 9 sifat musyabahat. Ada bentuk fa'alun, contohnya samaun, jabbarun, jabbar itu. Kadzab, alam. Ada bentuk fa'il di sini. Fa'il itu di sini apa? Rahim, khabir, qadir. Innallaha ala syai'in qadir, itu bentuk dari fa'il. Ada yang bentuk fa'ulun, ghafurun. Sama, ghafurun dari asalnya dari ghafir ya. Ghafur. Syakur, atuf ya. Ada bentuk fa'ul, al-faruq ya. Ada bentuk fi'il, siddiq, Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu dari sodik, yang membenarkan, jujur, kiddis ya. Ada yang fu'lah, humazah, fu'alah ya. Fu'alah juga bentuk dari isim fa'il, pengumpat, lumazah ya. Ada fa'il, fatin, hadira. Ada fu'al, kubar, fujar. Innal fujjara lafi jahim gitu ya. Ada mif'al, migwar, mikdam itu maju. Nah, ada 9 bentuk lain dari isim fa'il. Itu ada 9 bentuknya ya. Dan itu maknanya sama, pelaku ya. Baik, sampai di sini dulu ya mungkin Pak Tomo ada pertanyaan Pak? Sifat Allah tadi, Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi nggak boleh nama manusia yang harus Rahman. Iya. Rahim. Nah, kalau hanya disisipin awalan sama akhiran aja, contoh Surahman. Oh. Rahman Ar-Rahim.
Itu udah menjadi ranah bahasa Indonesia berarti, bukan bahasa Arab ya. Rahman Amin sebetulnya itu harusnya Abdurrahman, Abdurrahim itu. Harus pakai Abdu. Rahman, Rohim itu hanya milik Allah. Iya. Harus apa saya Abdul Rohim harus manusia. Iya. Bapak saya namanya Abdul. Iya, memang harus pakai Abdu ya. Abdu itu artinya hamba Allah, ya, hamba Allah, harus pakai abdu. Kalau orang Arab tuh nggak berani, mereka nggak berani pakai nama Rahman. Orang Indonesia boleh aja itu kan. Iya. Itu. Kalau dalam berarti menjadi Allah. Harus Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir, Abdul Razak. Itu Razak itu kan ada yang Razak nggak pakai Abdu itu. Itu di Indonesia, di Arab mah nggak mungkin gitu. Razak. Padahal tadi dikatakan Razak, Kholik dan Rahman dalam tradisi Arab nggak boleh dijadikan nama manusia. Harus pakai Abdu gitu. Kalau yang lain iya, karena Al-Khaliq hanya Allah. Ar-Razik hanya Allah. Yang memiliki rahmat Allah. Yang menciptakan Allah. Yang memberi rezeki kan Allah. Itu 3 nama itu katanya dalam tradisi Arab nggak boleh dipakai untuk manusia. Kecuali pakai kata abdu gitu ya. Sebab 3 sifat itu hanya milik Allah. Rahman, ya, Razik, dan Khaliq. Itu hanya milik Allah. Jadi nggak boleh bagi manusia. Ya gitu ya. Kalau udah masuk ke Indonesia, masuk ke Filipina, masuk ke India, ya udah itu berarti kan itu dijadikan tradisi setempat ya. Jadi kalau membolehkan ya boleh aja. Rahman Amin nggak pakai Abdurrahman. Tapi saya kira dalam ininya harus pakai ya, Abdu ya. Begitu. Pak Haji Sabar, ada cukup ya, Pak Hasan. Ya, jadi mungkin kita sampai di sini aja dulu ya. Kita hari ini saya ringkas hari ini kita sudah menjelaskan perbedaan kata Rahman dan kata Rahim, ya, yang ada di dalam surat Al-Fatihah disebut 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, ada Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu mengandung makna yang cukup dalam ya. Kenapa itu? Jadi Al-Fatihah, Fatihah itu kan dari sini. Fatihun. Al-Fatihah itu artinya membuka seluruhan Al-Quran. Itu pembuka dari segala sesuatu yang ada di dalam Quran. Bahkan banyak kajian tentang surat Al-Fatihah. Wah, menarik sekali itu. Nanti ada ya, kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu kan Ar-Rahman dan Rahim. Allah dalam Bismillah itu tiga sifat, ada Allah, Rahman, Rahim. Sedangkan dalam ke bawahnya Alhamdulillahirabbil alamin ada 5. Ada Allah disebut Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu Maliki Yaumiddin. Malik itu ada kata Malik. Ya. Ada Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, baru kata Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya, jadi itu ada yang memberi petunjuk ya, Siratal Mustaqim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, baik. Iya. Nah, nanti ihdina kata hada yahdi, ihdina. Malik, mungkin minggu depan kita akan membahas kata Malik. Karena di Quran ada kata Maliki Yaumiddin. Malik bisa di sini juga kan. Malaka yamliku mulkun fahuwa malikun, sehingga bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa juga Maliki Yaumiddin. Ya gitu ya. Sampai di sini ya, karena waktu sudah jam 6.21. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.